Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan YouTube Maybe. Ya, hari ini kita ada di pabrik Koperasi Energi Biomasa Indonesia, tepatnya di Kerawang. Dan hari ini adalah rangkaian pertama kita melakukan Journey Maybe, ya. Dan kita akan mengeksplor ya potensi-potensi biomasa, dan juga kita akan sekaligus berbicara dengan narasumber-narasumber. Telah hadir di sini ada Pak Ihsan dari KB, ya, kemudian Pak Joko Winarno dari MEBI, kemudian ada Pak Hadi ya dari APHI. Juga ada narasumber dari kementerian ya, nanti akan kita perkenalkan. Kemudian ada juga mitra dari KB yang sudah membeli biomasa untuk kebutuhan ekspor di Korea ya, untuk kebutuhan energi di Korea. Oke, langsung saja saya mencoba memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya akan menyapa pertama Pak Ihsan. Apa kabar Pak Ihsan? Alhamdulillah baik. Sehat. Nah, ini masyarakat dan bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah ingin tahu nih, sebenarnya apa Pak Ihsan itu di KB itu sebagai apa, kemudian KB itu sendiri itu apa ya, kemudian bisnisnya seperti apa, dan mungkin bisa diperkenalkan lebih dalam Pak. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana. Saya juga pengurus MEBI sebagai Wakil Ketua Umum 2. Kemudian saya juga menjabat sebagai Ketua Koperasi Produsen Energi Biomasa. Jadi memang koperasi ini adalah bentukan dari MEBI juga gitu ya. Jadi koperasi ini kita buat sengaja untuk memfasilitasi kegiatan usahanya. Karena di MEBI kan kita tidak bisa berusaha karena itu organisasi, perkumpulan, sedangkan di KB ini adalah badan usaha yang benar-benar kita ini memproduksi ya biomasa, khususnya dari limbah-limbah. Ya, terutama yang seperti yang kita saksikan di saat ini, kita ada berada di salah satu pabrik KB yang ada di Kerawang Timur. Ya, di pabrik ini memproduksi wood pellet ya. Nah, wood pellet yang bahan bakunya didapatkan dari limbah-limbah industri penggergajian kayu yang ada di daerah Kerawang. Nah, kemudian barangnya ini digunakan adalah untuk dijual di kebutuhan lokal untuk memenuhi kebutuhan Jabodetabek. Ya, kadang-kadang juga sampai ke Jawa Barat. Alhamdulillah tadi malam kita sudah menandatangani sales kontrak dengan Korea. Kita juga akan ekspor ke Korea dalam bentuk pellet ya. Insya Allah akhir bulan ini kita sudah ekspor, yang datangnya dari pabrik ini nanti wood pelletnya. Mungkin itu bisa saya katakan. Wah, luar biasa ya. Jadi Pak Ihsan ini selain di MEBI juga merupakan ketua dari KB, dan ternyata konsep koperasi itu bisa menjadi sesuatu ya, bukan hanya di pasar lokal tapi juga di pasar internasional. Nanti kita berbicara lebih lanjut dengan Pak Ihsan. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan Pak Hadi nih ya, Pak Hadi dari APHI ya Pak ya, tadi bukan APHI ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak ke bapak-bapak dan ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian yang menyaksikan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang sudah kenal banyak begitu ya tentang Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia gitu. Karena APHI berdiri sejak tahun 80-an ya, awal 83-an begitu. Dan Asosiasi Pengusaha Hutan ya, kita bergeraknya di hulu ya. Kalau yang Pak Ihsan barangkali tadi di hilir, kita di hulu. Tadi kalau kita singgung sedikit tentang apa ya, biomasa begitu, yang produk untuk wood pellet. Memang konsepsi awal ini saat ini mungkin masih banyak ke tadi dari limbah ya, limbah industri pengolahan. Tapi sebetulnya dari sisi konsepsi sebetulnya memang harusnya biomasa harus disiapkan di sejak awal, artinya dari hutan tanaman. Apakah hutan tanaman itu dari korporasi atau juga bisa dari usaha masyarakat gitu ya. Khusus untuk di Jawa itu kalau dari sisi korporasi disiapkan oleh perhutani, karena kebetulan perhutani menjadi salah satu anggota dari APHI. Kemudian juga ada, kalau sekarang istilahnya ada hutan tanaman industri skala kecil ya, atau disebut hutan tanaman rakyat. Kira-kira seperti itu
Mas Arief gitu ya. Jadi bahwa kita adalah pemasok hulunya sehingga sinergi antara hulu dan hilir dan market itu menjadi sesuatu yang harus terjadi. Demikian Mas. Oke, terima kasih Pak Hadi. Ini menarik ya, ada hutan tanaman energi, hutan tanaman rakyat. Tadi mungkin korelasi dengan Pak Isan ya, jadi bisa memproduksi pelet dari limbah-limbah biomasa ya. Nanti akan kita telusuri lebih lanjut ya. Jadi biar masyarakat juga tahu sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh MEBI dan KEBI, dan sebenarnya potensi biomasa di Indonesia ini untuk kebutuhan energi dan non energi itu seperti apa ya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan juga Pak Joko Winarno ya. Mungkin rekan-rekan juga sudah mengetahui beliau adalah pengusaha yang sekarang juga merupakan pendiri dari MEBI dan juga inisiator dari KEBI. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya background Bapak, walaupun kemarin sebenarnya sudah diceritakan sih, cuman sekarang konsepsi MEBI dan KEBI itu secara singkat itu seperti apa Pak? Dan peranan Bapak ini seperti apa di MEBI dan KEBI ini? Silakan Pak Joko. Ya, jadi kalau MEBI memang itu saya bentuk karena kita berpikir bahwa memang masa depan industri kita itu terutama untuk mencapai bauran energi yang 23% di 2025 maupun juga pengurangan emisi karbon nanti di 2025, bahkan sudah ada target juga menuju ke zero emisi di tahun 2050. Kita lalu berpikir bahwa itu satu-satunya saya harus mempersatukan antara produksi dari emisi ini, nomor satu bisa mengurangi adalah kehutanan. Makanya saya ajak teman-teman dari APHI ya, Asosiasi Pengusaha Hutan, dan juga bergabung dengan pengusaha-pengusaha yang ada di industri-industri di tengah, produsen atau juga pemanfaat daripada energi ini. Makanya kita bentuk Masyarakat Energi Biomasa Indonesia yang isinya termasuk juga perguruan tinggi sebagai dewan pakar yang ada di kita akan berpikir terus bagaimana caranya kita bisa mempercepat tentang target zero emisi ini. Lalu juga karena usaha-usaha semacam ini itu perlu juga kita melibatkan dalam bentuk usahanya. Jadi saya lalu teman-teman MEBI membentuk Koperasi Energi Biomasa Indonesia. Jadi kita bentuk KEBI ini judulnya adalah produsen. Jadi Koperasi Produsen Biomasa Indonesia yang kita akan merealisasikan dari rencana-rencana kerja kita, direalisasikan dengan bentuk koperasi dengan usaha agar semua teman-teman yang pengusaha yang bergabung di sini bisa merasakan manfaat dari MEBI-nya sendiri maupun koperasi MEBI-nya, karena pekerjaan yang bisa kita lakukan terus terang banyak sekali ya, program kita yang akan jadi kita perlukan sekali. Di samping MEBI KEBI ini juga produsen tapi juga ada bidang konsultannya. Jadi kan di sini juga ada, karena hampir semua pengusaha hutan itu perlu ada studi-studi hutan, juga pengusaha pelet juga perlu memperhitungkan bagaimana produksi peletnya, berapa ton keperluannya, berapa hektar lahan yang diperlukan. Begitu juga kalau kita membangun pembangkit listrik tenaga biomasa juga kita perlu adanya segala macam studi-studi yang diperlukan. Dan Koperasi Energi Biomasa ini didirikan juga sekaligus untuk menjadi konsultan, termasuk juga kita mendampingi para pengusaha-pengusaha nanti kalau memerlukan izin untuk izin ekspornya, untuk segala macam itu kita lakukan itu di Koperasi Energi Biomasa Indonesia. Bahkan juga Koperasi Energi Biomasa ini pun sekarang melalui MEBI pun kita juga bekerja sama dengan Koperasi APHI. Jadi Koperasi APHI yang didirikan oleh APHI yang diketuai oleh Pak sebelah saya ini ada Pak Adi Siswoyo, itu juga menggerakkan koperasinya untuk membantu pengusaha-pengusaha supaya bergerak di bidang industri
kayu ini maupun juga industri biomasa itu bisa dibantu oleh mereka yang sudah ahli semua di sana ya. Kebanyakan juga di APHI maupun di MEBI ini umumnya saya sudah banyak yang sudah punya titelnya itu insinyur profesional utama. Jadi termasuk Pak Adi Siswoyo ini itu juga sudah IPU, bahkan ya termasuk saya juga sudah IPU semua yang ada di aktif di MEBI dan koperasi MEBI ini semua sudah menunjukkan diri, membuktikan diri bahwa dia adalah seorang profesional yang diakui bukan hanya di dalam negeri tetapi juga diakui oleh seluruh anggota ASEAN. Jadi di PII saya juga termasuk salah satu pendirinya, termasuk juga sampai hari ini masih ngurusin mengenai Persatuan Insinyur Indonesia yang sudah diberlakukan sertifikasinya di seluruh Asia Pasifik. Bahkan sekarang kita sebagai Ketua Asia Pasifik di PII Indonesia menjadi Ketua Asia Pasifik sudah mendirikan organisasi yang mendunia. Jadi World Engineer Profesional sudah kita dirikan. Mudah-mudahan nanti semua insinyur profesional utama kita berlaku di sertifikatnya akan berlaku di seluruh dunia. Cita-cita kita. Terima kasih. Kira-kira itu bentuknya MEBI dan KEBI hubungannya termasuk juga APHI. Jadi kita bekerja sama erat di dalam mensukseskan target bauran energi menuju ke emisi karbon, zero emisi karbon, termasuk juga kita melaksanakan undang-undang cipta kerja karena kita bisa banyak menciptakan lapangan kerja kayak di sini kita yang kerja cukup banyak, apalagi kalau sudah kita bicara HTI ya, itu masing-masing 5 hektar aja udah diperlukan 1 KK. Jadi kalau kita targetnya sekarang ini tahun depan kita akan memulai menanam 1.250.000 hektar untuk penanaman hutan tanaman energi untuk memenuhi kebutuhan co-firing maupun pembangkit listrik tenaga biomasa yang sudah disahkan oleh pemerintah melalui RUPTL tahun 2021 sampai 2030. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Joko. Nah ini menarik nih apa yang tadi diinfokan oleh Pak Joko ya, terkait dengan KEBI. Saya mau kembali lagi ke Pak Ihsan. Kenapa harus koperasi Pak? Gitu. Apa kaitannya dengan identitas kita ya sebagai bangsa Indonesia ya, kolaborasi, konsep kerakyatan, dan tadi Bapak juga menginfokan bahwa kita sudah melakukan ekspor ya. Nah, koperasi bisa melakukan ekspor itu saya baru dengar sih Pak sejujurnya Pak. Mungkin bisa dijawab Pak ini pertanyaan ini Pak. Jadi sebetulnya kenapa kita dari MEBI itu kita memilih badan hukumnya adalah koperasi karena memang berbeda dengan badan hukum yang lain. Koperasi ini kan dimiliki oleh anggota. Iya. Dan keputusan tertinggi itu ada di rapat anggota. Nah, berbeda dengan badan usaha. Nah, saya juga ada beberapa usaha PT itu yang memutuskan ya saya sendiri gitu loh. Karena kita sebagai pemegang saham pengendali ya. Tapi kalau di koperasi kan tidak ada pemegang saham pengendali. Jadi semuanya diputuskan bersama-sama dengan rapat anggota, dan ini kita juga memberikan pelajaran kepada teman-teman di masyarakat energi biomasa itu bagaimana kita memulai bisnis. Bisnis yang paling gampang itu dimulai dari koperasi. Karena modalnya itu seadanya, apa adanya. Nggak harus banyak gitu kan. Tapi kalau kita bikin bisnis sendiri kan harus modal sendiri. Nah, tapi kalau dengan koperasi ini kita bisa gotong royong gitu kan ya. Contohnya pabrik ini berdiri di 1 bulan yang lalu. Iya. Ya. Nah, coba di sini ada 16 karyawan. Ya, jadi apa yang didengungkan oleh MEBI yang dalam misi dan visinya adalah pro job, pro growth, kemudian pro environment itu kita buktikan di sini bahwa kita ini pro job. Di sini ada 16 orang yang kita pekerjakan. Berarti ada 16 keluarga. Ya. Padahal pabrik ini berdiri di masa pandemi. Jarang sekali industri yang bisa berdiri di masa pandemi. Nah, kita KEBI mencoba melakukan ini gitu ya. Nah, kalau untuk market kita melihat memang marketnya sekarang ini lagi booming
ya untuk kebutuhan wood pellet dan soda block. Contohnya saja dengan pabrik ini kapasitasnya sangat kecil, cuma 500 nggak lebih dari 500 ton sebulan. Sehari antara 10 sampai 15 ton aja produksinya. Tapi orang mau membeli dari sini untuk diekspor. Jadi ini merupakan anugerah yang sangat besar sekali ya, di mana limbah yang belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal, ini kita bisa memanfaatkan maksimal itu dengan jadi kalau yang kita ekspor itu ke Korea itu memang ada dua. Satu adalah untuk energi termal pemanas ya, atau juga untuk animal breeding. Jadi untuk kandang hewan ya. Tapi yang kita ekspor ini dua-duanya. Tapi hanya untuk industri, bukan untuk pembangkit. Karena pembangkit itu kapasitasnya besar. Jadi yang kita ekspor ke Korea ini adalah untuk kebutuhan industri kecil saja dan sama seperti di sini dan untuk animal breeding. Oh, berarti ada sebenarnya biomasa ini nggak hanya terikat dengan atau terasosiasi dengan energi ya Pak ya? Jadi bisa Tidak. untuk kepentingan yang lain juga ya? Ya, jadi paling tidak dari limbah serbu ini sebetulnya ada 3. Yang pertama tadi itu adalah untuk energi, kemudian untuk animal breeding, yang ketiga itu adalah untuk cultivation. Cultivation itu media tanam jamur. Oh. Itu bisa digunakan. Nah, itu yang sering kita ekspor itu untuk gunanya untuk itu. Nah, berarti menarik juga nih Pak. Jadi koperasi-koperasi atau mungkin UKM juga ya Pak ya? Berarti punya potensi dan peluang untuk bisa memasarkan produknya hingga ke internasional seperti kayak ini Pak ya? Bisa. Nah, kira-kira apa tuh Pak? Apa langkahnya tuh Pak biar bisa ekspor kayak gitu Pak? Ya sebetulnya kan pemerintah itu sangat mendukung ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga banyak sekali UKM yang terbantu ya. Kan UKM itu ada dua, ada UKM dan IKM. Sebetulnya koperasi ini adalah IKM karena dia industri. Tapi karena kita badan hukumnya adalah badan koperasi produsen, kita mau memproduksi barang gitu loh. Jadi kita bukan beda dengan koperasi yang lain seperti simpan pinjam, tapi emang ini adalah koperasi produsen dan kita harus memproduksi. Ya, tapi kita basisnya limbah. Pemanfaatan limbah, bagaimana mendapat ada value yang lebih tinggi dan kita bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, itu poinnya di situ sebetulnya. Ya, luar biasa. Tadi saya catat sedikit tentang limbah ya. Sekarang saya ke Pak Hadi nih, ya dari APHI. Nah, saya menarik nih Pak tentang limbah ini ya. Kita coba kembali ke materi kemarin ya, yang hari Jumat itu pada saat kita melakukan wawancara ya terkait dengan stereotip tentang biomasa yang mana selalu identik dengan penebangan hutan. Nah, tapi di sini KB melakukan langkah yang mungkin orang-orang lain tidak tahu ya, orang-orang umum itu tidak tahu bahwa bisa juga limbah-limbah itu dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Gimana tanggapan Pak Hadi? Baik, Mas Arif. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Iksan, sebetulnya konsepsi biomasa itu tadi satu memang dari limbah ya, itu sudah jelas hari ini kita lihat gitu ya, bahwa limbah industri penggergajian di sini diolah untuk menjadi wood pellet. Tapi di sisi lain sebetulnya juga biomasa juga bisa disiapkan secara sejak dini gitu ya. Artinya disiapkan mulai dari penyiapan bahan bakunya, yaitu dengan tadi saya sampaikan adalah hutan tanaman ya. Hutan tanaman ini bisa sebetulnya multi purpose ya, artinya hutan tanaman bisa diintegrasikan dengan industri lain, tapi juga bisa independen, artinya memang dedicated ya, dedikasi untuk ke energi itu memungkinkan gitu ya. Dan karena sejak awal misalnya ini contohnya kalau yang diintegrasikan dengan industri lain itu bisa saja tadi konsepsi yang tidak dimanfaatkan oleh industri tertentu bisa diolah menjadi energi atau biomasa energi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang disiapkan memang secara hutan tanaman memang dedikasinya kepada energi itu desainnya memang agak berbeda begitu ya. Kalau yang kayu didedikasi untuk yang multipurpose mungkin yang diketahui untuk misalnya pulp and paper itu barangkali dipanennya untuk 5 tahun gitu ya. Tapi untuk yang biomasa bisa kita siapin untuk tanaman-tanaman yang hanya butuh waktu 2 tahun sudah bisa dipanen.
Kalau paling gampang mungkin kalau yang sudah kita biasa budidaya itu kalau ngelihat tanaman tebu gitu ya. Tebu itu kan ada namanya ratun ya. Artinya jadi ditanam sekali tapi dipanen untuk beberapa kali gitu ya. Kalau untuk di hutan gitu itu sudah ada beberapa tanaman yang bisa untuk seperti itu. Seperti ada gamal ya. Kadang-kadang orang nggak tahu disebut mengapa kok namanya gamal. Itu kalau nama latinnya kan Gliricida ya. Di Indonesia namanya gamal. Gamal itu sebenarnya singkatan itu, ganyang mati alang-alang gitu. Jadi dulu tanaman pionir. Jadi dia kalau tanaman yang artinya tanah yang miskin itu bisa langsung ditanam artinya dan tumbuh dengan baik gitu ya. Nah, itu bisa dipanen setiap 2 tahun sekali. Nah, dengan demikian maka kalau ini ratunnya itu kira-kira bisa untuk 15 tahun, maka 15 tahun bisa dipanen 7 kali. Itu cukup sekali tanam saja. Nah, kemudian setiap 2 tahun dipanen. Kira-kira itu yang artinya kelestarian hasilnya istilahnya bisa dijamin gitu ya. Jadi di samping konsepsi Pak Iksan tadi tentang zero waste ya, artinya mestinya ya semua limbah industri khususnya kehutanan atau industri kayu itu bisa dijadikan produk semuanya begitu ya. Yang contohnya barangkali bisa kita lihat hari ini. Jadi ada 2 konsepsi yang tadi pemanfaatan limbah untuk zero atau nol limbah gitu ya. Yang keduanya adalah disiapkan secara baik sejak awal sehingga bersifat lestari artinya continuity. Kira-kira begitu Mas Arief. Oke Pak Hadi, ini mungkin banyak juga ya, saya sebagai orang awam atau mungkin rekan-rekan yang menyaksikan, mungkin juga perlu mengetahui nih Pak, sebelum kita beralih lagi ke limbah ya. Nah kalau misalnya kita tanam, kemudian kita panen, tanam atau panen, tadi kan Bapak menyebut sebagai budidaya ya, Iya. itu dari secara keilmuan ya, keilmuan kehutanan atau yang sejenis, apakah itu mengganggu tanah kita Pak? Nah itu banyak juga pasti yang berpikiran, wah kita nanam, kemudian kita panen, kemudian nanti ada efek terhadap tanah atau tidak tuh Pak? Biasanya untuk budidaya pasti ada inputan ya, artinya ada inputan maka ada output gitu ya. Untuk tanaman tadi seperti tanaman yang dengan sistem kita sebutnya sistem terubusan, maka biasanya ada namanya pemupukan gitu ya. Pemupukan ini yang dilakukan, dan pemupukan untuk yang satu kan yang berasal tadi dari bagian tanaman itu sendiri. Misalnya daunnya itu kan ada yang ditinggal, misalnya itu yang barangkali secara alamiah begitu ya. Tetapi ada juga yang dengan pupuk misalnya organik, artinya memang dimasukkan dari pupuk kandang dan sebagainya. Ini menjadi stimulasi ekonomi. Jadi tadi yang sampaikan Pak Joko, jadi sebenarnya tanaman ini artinya budidaya tanaman ini sangat menyerap tenaga kerja yang banyak. Dengan demikian maka tadi cita-cita untuk penciptaan lapangan kerja dengan adanya biomasa energi ini bisa menggerakkan ekonomi di bawah gitu ya, artinya di ekonomi masyarakat. Kira-kira seperti itu gambarannya Mas Arief. Jadi kita jelas budidaya untuk hutan tanaman ini satu jelas berkelanjutan atau sustainable gitu. Kemudian yang juga penyerapan tenaga kerja. Tapi jangan lupa sebetulnya yang paling utama itu mesin, artinya mesin perubah polutan menjadi oksigen yang paling murah itu ya melalui fotosintesa gitu. Dan Indonesia ini artinya kan CO2 kemudian ketemu dengan klorofil maka akan keluar oksigen. Jadi ini sebenarnya konsepsi yang selaras dan lagi artinya memang akan mengarah ke sana ya dengan sustainable goal Development goals. Development goal itu tujuannya tadi merubah polusi gitu ya menjadi oksigen dan ramah lingkungan tadi. Jadi ini sebetulnya Indonesia mestinya dikaruniai tempat yang penuh berkah gitu ya. Jadi bayangin polusi yang menjadi problem di sini sebenarnya dengan fotosintesa menjadi berkah, jadi energi dan oksigen itu. Itu sekaligus itu diperoleh sekaligus. Jadi polusinya hilang, artinya dikurangi atau hilang sama sekali. Kemudian yang kedua menghasilkan oksigen. Terus yang ketiga dapat energi, ini kan berkah gitu. Tinggal kita manage-nya saja secara lebih baik. Barangkali demikian. Ya. Jadi mungkin kalau bisa saya analogikan secara sederhana ya, berarti ketika kita melakukan budidaya tanaman energi ya, otomatis makanan kita itu sebenarnya dari karbon yang CO2, dioksida CO2 ya, yang akan menjadi
Iya. makanan bagi si tanaman yang kita Betul, tanam gitu ya Pak ya. betul. Oke, Iya. selanjutnya mereka tumbuh Iya. ya, menyerap Menyerap CO2, CO2, mengeluarkan oksigen, mengeluarkan oksigen, dapat energi, kemudian dapat biomasa. dalam titik tertentu kita bisa memanfaatkannya Panen. sebagai energi. Iya, Ah, dalam 2 itu, tahun, itu. dalam 2 tahun. Ya, itu berarti apa? Itu yang memang masyarakat kayak saya ini orang awam ini kurang memahami. Iya, Jadi iya, kita apa ya, banyak orang-orang yang berstereotip bahwa Masih nebang pohon. iya masih nebang pohon, padahal ternyata analogi Itu siklus sederhananya saya ya. baru dapat kayak begitu ya Pak ya. Iya, siklusnya Ah. begitu. Oke, sekarang kita beralih dulu nih ke Pak Joko. Pak Joko, nah tadi kalau berkaitan dengan Pak Hadi ya, jadi ada bisnis-bisnis turunan selain dari bisnis-bisnis hutan tanaman energi atau hutan tanaman rakyat. Pendapat Pak Joko gimana Pak? Ya, memang benar bahwa kita juga kalau setiap kali kita itu bikin pembangkit atau co-firing itu kita ada otomatis ada bisnis lagi untuk bagaimana kita bisa nge-charge emisi yang diakibatkan dari penurunan emisi itu kita bisa itu kan. Tapi juga ada suatu proyek besar lagi yang sekarang kita sedang rencanakan yaitu dengan adanya moratorium pemerintah tentang tidak diizinkannya lagi menambah lahan untuk tanaman kelapa sawit. Jadi tanaman kelapa sawit itu karena sekarang ini kebetulan posisinya lagi bagus dan ini ingin digenjot supaya lebih banyak lagi karena sekarang pendapatan kita paling banyak sebetulnya dari sawit ya, termasuk yang paling baik. Nah, tetapi karena ada moratorium makanya tidak diizinkan lagi untuk menambah lahan. Padahal kita butuh menambah produksi. Nah, bagaimana yang ditempuh oleh pemerintah yaitu mereplanting sawit rakyat. Kenapa nomor 1 sawit rakyat? Karena pada waktu dulu menanam sawit rakyat itu masyarakat itu mungkin tidak diberikan pengetahuan yang jelas, jadi dia mungkin pada saat dia terima uang untuk menanam sawit rakyatnya, karena dulu ada inti sama plasma gitu ya, jadi plasmanya ini sawit rakyat, nah itu mungkin pada waktu menerima dana itu untuk beli pupuk atau beli bibit dia belikan yang kurang bagus, akibatnya produksinya sekarang ternyata setelah panen kurang bagus seperti yang intinya. Nah, jadi sekarang ada program bahwa ternyata kebun sawit rakyat itu di seluruh Indonesia ada 4,9 juta hektar. Nah, ini sekarang akan diganti di replanting dengan pohon sawit yang baru. Nah, apa yang bisa kita perbuat dari replanting pohon sawit ini? Ternyata setelah kita adakan beberapa kali seminar, ternyata hasil daripada replanting ini yang selama ini pohon sawitnya itu cuma dicacah lalu disebar di kebun aja, sekarang ini sudah bisa mendatangkan devisa baru. Jadi yang namanya dahan pohon sawit dan daunnya pohon sawit itu kita bisa buat industri ternak untuk pakan ternak. Jadi di situ akan dijadikan pakan ternak. Kita sudah buat studi bersama-sama Fakultas Teknik Peternakan dari Gajah Mada. Itu akan dahan sama daunnya itu nanti akan jadi pakan ternak. Terus yang kedua, batangnya karena dia pohon sawit itu basah, itu kita peres dulu. Jadi pohonnya itu kita peres dulu, mengeluarkan cairan. Nah, ini menjadi pupuk organik, Pak. Jadi cairannya itu akan jadi pupuk organik yang bisa langsung dijual kepada petani-petani tadi. Nah, terakhir setelah diperes itu batangnya itu kita bisa jadikan kayak wujib ya, kayak wujib yang sekarang sudah diekspor oleh Pak Iksan melalui KB itu ke Korea dan itu menjadi tadi istilahnya bed animal. Jadi kasurnya ternak. Jadi nanti di wujibnya tidak hancur seperti ini tapi agak serabut-serabut gitu. Jadi seperti kalau tandan kosong itu begitu dicacah itu kan menjadi serabut-serabut. Nah, itu nanti produksinya itu sekarang bisa diekspor. Jadi bisa mendatangkan devisa dan harganya Pak Iksan cerita
itu $100 per ton, Pak. Wow. $100 per ton itu harga FOB. Bayangkan ada 49 juta hektar kebun sawit yang bisa di replanting, dan setiap hektar daripada sawit itu ada 100 ton daripada pohonnya. Berarti itu nanti hasilnya Bapak bisa kalikan berapa juta ton yang kita bisa ekspor menjadi bed animal, berapa kiloliter yang kita bisa jadi pupuk organik, ada berapa ton yang akan kita jadikan pakan ternak. Dan itu semuanya bisa dikerjakan sendiri oleh orang-orang kita, Pak. Jadi ini akan menjadi program tahun depan. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, Pak. Ini proyek besar sekali, Pak. Jadi kita butuh bantuan seluruh departemen. Kita kemarin sudah bicara dengan Departemen Pertanian bagaimana caranya kita bisa mendapatkan program replanting sawit rakyat ini gitu. Nah itu kita akan berunding terus, dan sudah pembelinya di luar negeri sudah siap. Pupuknya dalam negeri juga akan dibeli oleh petaninya sendiri. Kita juga bisa memperbanyak pakan ternak, karena sampai hari ini kabarnya kita itu masih import sapi, daging masih import. Nah itu karena apa kok kita masih import daging? Karena pakan ternaknya kurang. Nah kita bisa produksi pakan ternak di dalam negeri, terus kita bisa bikin ternak sendiri di dalam negeri, ya toh. Karena sekarang yang ternak-ternak yang kita ekspor itu pun bahan bakunya sebetulnya dari Indonesia juga, yang jadi ada lembu-lembu dari Bali diekspor ke Australia, di sana digedein, lalu kita beli lagi dari Australia ke kita. Nah ini sekarang karena kita sekarang udah punya kemungkinan bisa banyak memproduksi ternak yang banyak, jadi kita nggak perlu lagi import daripada daging atau sapi atau domba atau apa. Kita mudah-mudahan dengan produksi ternak yang bakal banyak ini dari replanting sawit saja, atau nanti dari pohon-pohon energi ini, semua daun daripada hutan tanaman energi bisa dijadikan pakan ternak. Semua daunnya, mau daun lamtoro, mau daunnya gamal, mau daunnya kaliandra, itu semua bisa buat pakan ternak. Jadi itulah hati ini kita kembangkan, kita bisa swasembada daging. Mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun kita sudah bisa swasembada daging, nggak impor daging lagi. Gitu. Ya. Berarti dari biomass itu bisa kemana-mana, Pak ya, bisa ke energi, bisa ke penyuburan tanaman ya, sampai ke swasembada pangan. Ini luar biasa nih, yang mungkin memang banyak orang-orang yang belum tahu. Sekarang kita kembali lagi ke Pak Ihsan ya, kaitannya dengan koperasi. Nah tadi menyambung ke dari Pak Hadi ya, bahwa sebenarnya limbah itu juga banyak ya potensinya. Nah pertanyaan saya, kalau limbahnya bukan limbah gergaji seperti yang ada di pabrik ini, atau sawdust atau wood chip ya, kira-kira limbah apa lagi Pak yang bisa kita manfaatkan untuk kita ekspor atau kita jual ke pasar dalam negeri? Ya sebetulnya limbah itu paling mudah itu kalau kita ke pasar. Di pasar itu kan ada limbah sayur itu. Nah, limbah sayur itu juga itu adalah salah satu produk biomasa juga. Limbah sayur itu kalau kita kumpulkan, kemudian kita fermentasi dengan kotoran ternak, kemudian difermentasi kurang lebih sekitar 2 minggu, itu hasil fermentasinya itu bisa dijadikan sebagai pakan, pakan ikan, dan itu banyak dilakukan sudah gitu kan. Jadi manfaat limbah itu banyak gitu. Nah, tapi koperasi kita ini hanya fokus pada limbah hasil pengrajin kayu saja. Ya memang kita fokusnya adalah karena koperasi energi, jadi kita memang fokus bagaimana kita memanfaatkan energi biomasa ini sebagai energi terbarukan ya, energi terbarukan sebagai untuk mencapai tadi bauran energi tadi. Sekarang koperasi ini sudah mensuplai beberapa industri, dan kita sudah mengkonversi ya beberapa industri yang tadinya menggunakan gas, ya gas dan batu bara, itu kita tungkunya atau boilernya itu kita sudah konversi menggunakan gas, menggunakan dari gas itu ke biomas.
apakah dengan sistem burner atau dengan sistem gasifikasi. Contoh kita ada beberapa di dekat sini di daerah Cikarang, itu beberapa industri yang sudah menggunakan gas itu kita sudah pernah lakukan, kita ganti boilernya dengan menggunakan biomasa dari wood pellet. Dan itu efisiensinya ada bisa hitung ya, ada pabrik di Cikarang itu saya nggak sebut pabriknya apa, kebutuhannya dia itu 1 bulan itu kurang lebih 2.500 mm BTU. Oke. Nah itu kalau kita konversi hanya membutuhkan sekitar 150 ton wood pellet. Anda bisa hitung kalau 1 mm BTU 1 mm BTU itu kurang lebih kalau kita konversi dengan wood pellet itu sekitar 60 kilo. 1 mm BTU itu harganya sekitar 8 sampai 9 dolar. Ya, sekitar berapa tuh? 125.000 lah ya. Iya. Nah, kalau wood pellet itu 1 mm itu 60 kilo cuma 1.500, berarti 90.000. Jadi ada selisih. Savingnya itu kurang lebih sekitar 30 ribuan ya kurang lebih tadi ya. Itu saving itu bisa sampai 50%. Kalau dari gas kita konversi menggunakan biomass wood pellet ini. Itu salah satu contoh saja gitu kan, salah satu contoh. Dan sekarang juga KB ini juga banyak mengkonversi pabrik-pabrik tahu yang tadinya menggunakan bahan bakar plastik ya sudah menggunakan bahan bakar dari biomass ini. Demikian juga industri pertanian, pengeringan padi, pengeringan jagung yang tadinya pakai gas itu sudah kita konversi menggunakan biomass ini. Apakah dengan sistem pembakaran langsung dengan burner ataupun dengan sistem gasifikasi. Mungkin itu. Oke, berarti KB ini memang fokusnya di Energi. energi biomasa dari saudas. Dan kalau wood chip sendiri gimana, Pak? Kalau wood chip itu sebetulnya kan wood chip itu bagian dari biomasa juga gitu loh. Cuma wood chip saat ini kan tidak kita tidak gunakan untuk tidak bisa dipakai, hanya bisa dibakar saja. Iya. Jadi tidak bisa digunakan untuk animal bed, nggak bisa, tidak bisa digunakan untuk cultivation. Nah, tapi kalau kita sudah olah menjadi wood pellet atau serbu atau soda block, itu ada manfaat lain selain dibakar ya. Iya. Karena tidak semua hasil limbah kayu ini bisa dibakar. Jadi ada beberapa jenis kayu yang memang kalau dibakar itu dia ada terjadi gumpalan atau agglomeration itu. Yeah. Nah, itu tidak bisa digunakan oleh industri-industri sehingga itu dapat merusak alat. Nah, itu kita larikan kemana? Ke animal bedding. Jadi larinya ke sana. Jadi kita sudah memetakan, sodas ini, limbah ini nggak bisa untuk energi, bisanya hanya untuk animal bed. Jadi sampai di situ kita sudah memetakannya gitu loh. I see. Berarti memang kalau misalnya saudas ini dibiarkan begitu aja, artinya akan menjadi limbah ya, limbah yang semakin menumpuk. Dan sebenarnya untuk kebutuhan untuk energi pun juga sebenarnya kurang begitu bagus, mungkin bisa dibilang gitu ya, Pak ya? Ya, biasanya kan limbah begini kan kebanyakan digunakan oleh pengrajin untuk bakar genteng, batu bata, gitu kan. Itu menurut saya manfaatnya kurang banyak gitu loh. Jadi memang fokusnya itu selain untuk energi ya tadi itu ada potensi lain untuk kebutuhan animal breeding tadi ya. Nah, terakhir Pak, saya coba brainstorming lagi nih untuk Bapak. Contoh tadi itu pohon sawit. Pohon sawit itu kan kalorinya rendah sekali. Iya. Gitu. Jadi itu satu-satunya diekspor jadi animal breeding. Itu salah satu contoh bahwa tidak semua limbah itu bisa dimanfaatkan. Itu kalau kalorinya sangat jelek, ya selama ini kan cuma dibuang-buang aja batang sawit itu. Nah, itu yang kita coba create bisnis yang lain. Oh iya, luar biasa. Satu lagi nih Pak, saya coba untuk brainstorming aja nih ya. Tadi Bapak bilang sampai takaran tertentu ya itu bisa dimanfaatkan untuk energi. Anggap kita punya limbah-limbah biomasa, misal rabasan-rabasan gitu ya. Terus kita olah, kita cacah sehalus mungkin seperti ini. Mungkin Pak itu dijadikan pellet atau dijadikan energi? Sangat mungkin ya. Contohnya limbah hutan. Di hutan itu kan ketika diambil batang pohonnya, itu ranting dan lain-lain itu kan tidak diambil.
Nah itu sebetulnya bisa dimanfaatkan, ya dimanfaatkan gitu loh. Jadi tapi tergantung daripada pelakunya sendiri, gitu kan, mau memanfaatkan nggak. Iya. Nah karena memang koperasi ini adalah memang koperasi khusus untuk biomasa. Jadi kita tidak pernah memproduksi biomasa itu dari kayu gelondongan, tidak pernah. Oh. Itu hukumnya haram itu. Ah. Jadi kita tidak pernah menggunakan biomasa itu dari batang pohon yang kayu log, itu nggak pernah. Kecuali kayu log yang sudah tidak layak. Iya. Jadi saya memang kita KB juga kerjasama dengan perhutani ya. Kita juga membeli kayu-kayu yang tidak layak pakai. Biasanya tuh ada kriterianya, itu biasanya yang kayu pertukangan, itu yang sudah tidak layak dijual, kemudian itu ada lelang, kita sering ikut lelang, itu yang kita beli. Jadi memang sudah tidak bisa dipakai sebagai kayu pertukangan, dia masuknya itu sebagai kayu bakar. Nah, itu yang kita manfaatkan, kita jadikan seperti ini gitu. Oke, sekarang kita ke Pak Hadi nih, karena tadi sebelum podcast ini kita lakukan, saya sempat berbincang-bincang nih dengan Pak Hadi. Menyambung tadi dengan Pak Ihsan ya, terkait dengan limbah-limbah biomasa yang ranting, rabasan dan segala macam. Seandainya ini kita berbicara tentang sebenarnya ada potensi ya Pak ya, yang mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa di sepanjang jaringan PLN itu kan banyak biomasa atau tanaman-tanaman yang di trimming dalam waktu tertentu. Nah menurut Bapak gimana tuh? Itu kalau misalnya kita manfaatkan untuk kebutuhan energi atau mungkin kebutuhan yang lain, dari pandangan Bapak itu seperti apa? Karena kan banyak selama ini hanya mungkin ke TPA-in aja gitu, atau mungkin hanya dibakar atau diberikan ke masyarakat, padahal kan itu potensinya cukup banyak ya Pak ya, ada ranting, ada batang ya yang bisa kita potong kemudian tumbuh lagi gitu. Gimana menurut Bapak? Baik, Mas Arif. Jadi sebetulnya tadi menyambung Pak Ihsan, sebetulnya di hutan itu sekarang dikenalkan konsepsinya panennya itu trileng ya, artinya semua batang itu dibawa Pak Ihsan. Kalau dulu kan mungkin dibacking dulu di hutan, sekarang itu sepanjang-panjangnya dibawa, kemudian tadi yang masih bisa untuk kayu pertukangan, bikin kayu pertukangan, kemudian setelah itu turun nggak bisa ke arah pulp and paper, baru sisanya bisa untuk ke energi tadi langsung. Ini kan kebanyakan kan teman-teman di pelaku kehutanan hulu dan hilir itu kan ada punya industri, dan industrinya tadi memang ada yang berproduksi untuk listrik sendiri, tapi juga bisa ke produksi pelet. Ini seperti Kalimantan Selatan ada beberapa yang seperti itu, artinya industrinya terintegrasi ya. Kemudian pertanyaannya Mas Arif ini menarik ini, dan barangkali kita kan sekarang umumnya di kota ini kan ada namanya pohon peneduh ya, dan itu pasti dipangkas, itu artinya dipotong karena tadi untuk bisa satu mungkin untuk faktor estetik, yang kedua untuk masalah keamanan ya, keselamatan. Sebenarnya ini ada tinggal manage saja, handling, akhirnya di handling secara efektif dan efisien. Ini merupakan potensi sebetulnya yang bisa dilakukan setiap kota atau daerah ya, yang untuk melakukan pengolahan untuk biomasa. Jadi ini barangkali bisa mulai dikoordinasi, dan saya juga istilahnya barangkali sudah dipraktekkan ya Pak Ihsan ya, mungkin pada daerah-daerah tertentu yang dipangkasannya tadi tidak dibuang gitu ya, tapi sudah diolah. Artinya tadi dibikin dirajang begitu ya, setelah dirajang dimasukkan menjadi apakah menjadi ke energi sendiri ataupun non energi. Artinya energi bisa yang direct burning kan, bisa langsung dibakar begitu ya, tapi ada juga yang menjadi produk ya, produk wood pellet dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang artinya yang mewah ya, artinya ini sesuatu yang bisa dikerjakan secara baik. Barangkali demikian Mas Arif ininya. Saya tambahkan bahwa DKI Jakarta ya, setiap wali kota itu dia paling sedikit dia sudah punya 5 mobil truk ya, yang untuk memangkas ranting-ranting itu. Wah betul Pak, itu Pak, banyak banget itu di Jakarta Pak. Jakarta banyak. Nah itu jadi sebetulnya kalau di sepanjang jalur transmisi itu sebetulnya koperasinya PLN setempat itu bisa beli mesin seperti yang dimiliki oleh Pemda DKI. Itu nggak mahal itu. Itu mesinnya itu bisa jalan pakai truk itu, dia sambil pangkas langsung di situ langsung digiling jadi wucip. Itu yang sekarang sudah banyak dilakukan.
saya sendiri juga sekarang membeli mesin yang bisa jalan begitu. Memang itu ada kapasitasnya beda-beda ya. Tergantung kalau yang Pemda DKI itu kapasitasnya yang BT 500 itu bisa setiap jalan Bapak bisa lihat tuh dia begitu potong langsung masuk digiling langsung. Oh, yang kayak di luar Nah, negeri ya, itu ya. itu langsung digiling, langsung dia karena bawa truk langsung muncul di truk. Jadi wujib. Nah itu langsung jadi wujib. Mereka juga bikin pelet seperti kita. Bahkan mereka ada juga yang tidak dirajang tapi dia bikin menjadi kayu arang Iya, yang buat sate-sate gitu. Jadi kalau Pemda DKI saya lihat di seluruh wali kota udah seperti itu. Karena saya ngeliat tuh nggak hanya di Jakarta aja Pak, Iya. kayak di Kalimantan udah pasti lah ya. Kemarin Pak Made Brunner juga ngebahas kan di sepanjang jaringan transmisi PLN itu banyak. bebas. Kemudian apalagi di wilayah saya gitu ya, di NTT gitu. Wah, itu lebih itu sampah biomasanya ya, apa? Limbah-limbah biomasanya, dan itu sebenarnya dengan strategi tertentu ya pasti kita bisa Bisa, membuat itu menjadi sesuatu yang yang menjadi berani, berkah ya. gitu. Nah, pertanyaan lagi nih saya tadi baru ingat tentang apa singkatan dari GAMAL ya Pak ya. Itu ada tentang apa? Apa tadi singkatnya Pak? Ganyang mati alang-alang. Nah, alang-alang. Nah, saya juga waktu itu pernah membaca ya sebuah artikel dan jurnal kalau nggak salah, ada potensi lagi sebenarnya jadi vertiver. Menurut Bapak gimana tuh vertiver? Itu angka alang-alang ya, yang sebenarnya bisa merekonstruksi tanah yang kering ya, dan kemudian dia juga bisa menjadi energi untuk biomasa untuk kebutuhan energi. Dari tanggapan Bapak gimana? Ya, sebenarnya kan kalau untuk menjadi menjadi pupuk fertilizer itu kan kalau di kita Pak Ihsan namanya di diolah itu kan ada menjadi syngas, kemudian liquid smoke dan menjadi biochar ya itu Ya, artinya biochar. dengan proses pengolahan begitu. Jadi sebetulnya tadi kalau yang alang-alang tadi ada kan pilihannya kan begini, direct artinya digunakan secara direct gitu ya, atau diolah dulu gitu ya. Iya. Kalau itu diolah menjadi biochar tentunya jauh lebih lebih Menguntungkan. bagus untuk fertilizernya di tanah gitu ya. Iya. Tadi seperti itu. Barangkali seperti itu yang gambarannya Mas Arif. Jadi tinggal kita saja tadi karena kita sebenarnya kan alang-alang itu dulu menjadi problem ya. Iya. Menjadi problem kemudian dicarilah tanaman yang bisa berkompetisi dengan alang-alang tadi. Salah satunya tadi namanya yang family Gliricida yang tadi kita soalnya nama aslinya itu Gliricida. Tapi di Indonesia dikasih namanya gamal itu. Padahal orang nggak tahu apa sih gamal itu sebenarnya singkatan dari ganyang mati alang-alang itu. Tahun 70 mungkin tahun 70 sampai 80-an lah itu. Berarti Sehingga si gamal ini sebenarnya termasuk salah satu. tanaman pionir yang bisa berkompetisi dengan alang-alang begitu. Oke. Gitu. Memang tumbuhnya seperti rumput-rumputan gitu, alang-alang ya, cepat ya dia jadi Pak ya. cepat ya, dia cepat bisa bersaing dengan alang-alang gitu. Ya. Oke, jadi sekarang menutup sesi pertama ini ya Pak ya, saya pengen minta pendapat dari bapak-bapak sekalian ya. Karena kita Journey Maybe ini juga ada kaitannya dengan program pemerintah yaitu co-firing ya. Nah, pertanyaan saya kepada bapak-bapak ya mungkin bisa dijawab secara singkat. Sebenarnya ya, apakah Maybe, KB atau pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang biomes mampu untuk menyediakan pasokan co-firing untuk PT PLN Persero? Mungkin dari Pak Ihsan dulu. Ya dari saya kebetulan adalah orang yang pertama kali mendapat kesempatan untuk mensuplai wood pellet ke PLTU Paiton ya 1 dan 2. Itu dilaksanakan selama 4 bulan dari September hingga Desember 2019. Itu memang 4 bulan itu saya mensuplai tapi masih dalam bentuk wood pellet. Ya, tapi kemudian di masuk tahun 2020 setelah saya diundang ke sana melihat ternyata wood pellet di sana itu dihancurkan lagi, dijadikan sampai emas 200, sangat lembut yang digunakan untuk combustion. Nah, saya bilang buat apa kita buat pellet mahal-mahal? Toh butuhnya juga serbuk kan. Kenapa nggak beli serbuk aja langsung? Nah, makanya pada Januari 2020 itu sudah tidak pakai wood pellet lagi, langsung menggunakan serbuk. Nah, itu sebetulnya kalau kita dari
penyedia bahan bakar ya dari sisi biomass itu kita kalau jumlah kebutuhannya tentunya kan karena co-firing kan nggak banyak kan cuma 5% ya. Nah cuma kita kan memang terbatas juga karena kita ini kalau yang di Jawa itu semua pabrikan wood pellet maupun yang soda ash block ini basisnya adalah limbah. Jadi tidak ada tidak ada dedicated. Jadi kita hanya memanfaatkan limbah yang tidak ada manfaatnya itu yang ada di pengrajin itu kita olah gitu aja. Tapi kemudian ada kebutuhan di co-firing. Nah tentunya kebutuhan ini tidak bisa diimbangi. Makanya perlu kalau memang kalau dari limbah tidak akan sustainable. Makanya perlu hutan tanaman energi. Nah dan itu harus ada lahan khusus yang kita harus menggunakan tanaman yang pasca panennya cepat. Bisa dari tadi yang gamal tadi atau kaliandra atau mungkin yang lagi dikembangkan sekarang ini adalah sorghum itu juga bisa. Yang lebih cepat karena sorghum kan bisa 4 kali setahun panennya kan. Nah itu sebetulnya manfaatnya, tapi untuk memenuhi kebutuhan co-firing yang banyak itu kalau di Jawa nggak mungkin. Ya kalau di Jawa karena Jawa ini biomasnya basisnya adalah limbah. Limbah dari industri kayu. Kalau industri masih ada, kita punya limbahnya. Nah, tapi kalau untuk yang di luar Jawa, ya di Jawa ini ada 24 pembangkit PLTU, Pak, yang punya PCB itu. Saya tahu jumlahnya karena saya sudah keliling gitu. Ya, dan kebutuhannya itu sangat besar ya. Dan contohnya aja yang di Python 1, Python itu ada Python 1, 2, kemudian ada di Jawa Timur ya, saya tinggal di Jawa Timur itu ada Python 1, 2, Python 9, kemudian ada yang di Magetan, kemudian ada di Tanjung Awar-Awar. Itu aja kalau kita mensuplai 5% dari Jawa Timur untuk kebutuhan limbah pembangkit itu gak cukup. Dari limbah ya. Nah, makanya kita kalau dari limbah gak bisa sustainable. Harus ada dedicated hutan yang kita alokasikan untuk tanaman energi. Oke Pak Ihsan. Nah, kemudian Pak Hadi nih menyambung. Sebenarnya pertanyaannya sama sih Pak, cuman saya mau sedikit lebih spesifik. Ini tadi tiba-tiba muncul ide aja. Kan PLN tuh unitnya banyak kan tuh Pak ya. Dia punya lahan-lahan juga gitu ya. Kemudian CSR-nya juga banyak. Ya, untuk bisa memenuhi sustainability itu ya kenapa nggak kita bekerja sama dengan PLN memanfaatkan memanfaatkan lahannya PLN itu sendiri Pak. Itu sebenarnya pertanyaan colongan kedua sih, tapi pendapat Bapak tentang pertanyaan tadi ini gimana? Apakah kita bisa memenuhi co-firing PLTU? Seperti apa Pak? Ya tadi disampaikan saya nyambung Pak Ihsan, di Jawa itu kan hutannya itu kira-kira sekarang itu rasionya 17% aja dari luas daratan. Jadi sebetulnya kalau minimal persyaratannya kan 30% ya. Jadi artinya kalau dari sisi hutan artinya status hutan yang betul-betul ini ya definitif ya, itu tadi bahwa memang harus ada dedikasi ya hutan yang akan diproduksi untuk biomasa. Memang seperti Perhutani sudah mengalokasikan kalau nggak salah sekitar 70 ribuan hektar lah, kira-kira 70 hektar itu untuk dedikasi untuk HTI energi ya. Tentunya ini sebetulnya ini kan baru ya, mungkin Pak Joko, Pak Ihsan ya, itu artinya biomasa energi itu baru greget mungkin 1 tahun 2 tahun inilah Pak Ihsan ya secara serius gitu ya. Artinya ini dulu tidak diseriusi gitu ya, sehingga artinya kita sebagai ekosistem belum ya baru merangkak tapi langsung lari ini Pak Ihsan ya. Jadi istilahnya kalau kita seriusi dengan benar itu akan bisa terpenuhi gitu ya. Kemudian di Jawa ini sebenarnya ada namanya hutan rakyat. Hutan rakyat artinya itu sebenarnya bukan dia bukan hutan tapi fungsinya sebagai hutan. Itu ada kurang lebih sekitar 600 ribuan hektar lah. Di luar kalau Perhutani itu kan luasnya kurang lebih 2,3 juta, kemudian hutan produksinya 1,7, kemudian hutan lindungnya sekitar 600 ribu. Jadi Perhutani 1,700.700 ribu hektar. Tapi juga ada namanya hutan rakyat di Jawa ini yang 600 ribu. Nah ini kan kalau nanti ekosistem dan model bisnisnya sudah ketemu, saya rasa ini lama-lama ini menjadi peluang sebetulnya bagi tadi. Kan ini kan dulu kita sama waktu Indonesia masih memproduksi log dengan diameter besar, orang nggak berpikiran gimana bikin HTI
Akhirnya dibuatlah kayu dengan diameter yang lebih kecil gitu ya dan lebih cepat. Ya, tadinya yang mungkin dipanennya 20-30 tahun, HTI tadinya dari 8 tahun, kemudian turun lagi menjadi 6 tahun, akhirnya 5 tahun. Nah ini karena sekarang biomasa ini sebenarnya keuntungannya itu secara bisnis lebih cepat ini Pak Mas Arif ya. Artinya secara ekonomi, artinya kan gini, kalau cepat dipanen maka risikonya turun sebetulnya. Secara finansial kan risikonya turun ya, cost of fund-nya menjadi turun sebetulnya. Jadi ini kalau ya mungkin ini bagi pengusaha hutan artinya ataupun juga hutan rakyat, hutan tanaman rakyat itu menjadi opportunity ya, peluang untuk diversifikasi usaha selain yang mainstream ya tadi untuk pulp and paper dan kayu pertukangan gitu ya. Jadi ini peluang lah, artinya tadi berapa 14 juta ya Pak Iksan ya Pak Jokowi, 14 juta biomass yang diperlukan untuk co-firing itu menjadi ton. Kan gini, kalau marketnya sudah ada kan kita tinggal baca aja. Oh ini kalau dulu barangkali kita belum kebaca Pak Iksan ya, nggak tahu berapa sih yang perlunya co-firing, tapi begitu sekarang declare 14 juta orang pasti melirik kan, wah ini volumenya besar. Kalau saya garap dengan serius mungkin keekonominya menjadi tercapai. Jadi ini sekali lagi ya ini blessing in disguise lah, artinya kita di tengah musibah tapi kita ada hikmah lah gitu ya. Jadi kita untuk bisa sustain, dan sebetulnya bagi negara juga diuntungkan karena dengan co-firing kan nggak perlu investasi pembangkit kan, ini kan hanya mencampurkan, jadi nggak perlu ada capex baru untuk pembangkitan tapi kita memanfaatkan yang ada. Tadi kita terima energinya, kemudian kita mitigasi iklimnya, dapat oksigennya gitu toh. Kemudian yang terakhir jangan lupa, ini bisnis karbon nantinya. Nah, ini yang perlu digarap nanti. Nanti yang terakhir ya, nanti kan di ND kan ada bisnis karbon. Iya. Nah, kemarin Mas ini tanya, apa sih Pak PDD itu? Ya harus disiapin itu desainnya supaya kita bisa jual nanti karbonnya, karena itu skemanya kan sudah ada ya. Barangkali ini jadi tadi bisnis kehutanan dan energi ini sangat erat, dan tadi ada opportunity lain yaitu tentang karbon ya, artinya karbon kredit ya. Karbon kredit ini menjadi peluang yang besar untuk kita. Barangkali demikian Mas Arif sebagai penutup untuk kami menjadi closingnya gitu ya. Terima kasih Mas Arif. Oke, sekarang dari Pak Joko nih, apa Pak tanggapannya Pak? Ini maybe, KB. Yang pasti sebagai maybe dipertanyakan kesiapan. Kita siap. Berapa butuhnya kemarin 14 juta berapa? Kita siap kok. Di seluruh Indonesia kita punya lahannya cukup. Bahkan juga yang tadi kalau kita hitung yang limbah-limbah yang termasuk sampah kota segala macam. Berbicara tentang Koperasi Energi Biomasa Indonesia, ya tentunya kita pasti membutuhkan energi listrik ya. Energi listrik mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit ke Pak Isan. Ini Koperasi Energi ini menggunakan energi listrik dari mana ya. Kemudian nanti juga akan kita bahas sedikit tentang partner atau rekan dari KB yang sudah membeli pelet untuk kebutuhan di Korea ya. Saya kembali lagi ke Pak Isan ya. Untuk bisa melistriki listrik ya untuk mesin-mesin yang ada di sini, bisa diceritain Pak, ini kapasitasnya berapa, kemudian menggunakan listrik dari mana, apakah sendiri atau beli dari PLN, bisa diceritain nggak Pak? Oke, jadi memang kalau di Jawa itu kan karena listriknya berlimpah lebih gitu kan, jadi sangat mudah untuk mendapatkan listrik. Pabrik ini 197 kVA. Ya, 197 kVA. Jadi memang di sini ada satu mesin pelletizer itu sekitar 132 kW ya penggunaan motor listriknya. Kemudian ada mesin kecil-kecil, ada chipper dan segala macam. Jadi dengan 197 kVA ini bisa memproduksi sekitar 500 ton setiap bulan. Wow. Ya, setiap bulan. Jadi kebetulan dari 5 ton ini kita sudah dapat kontraknya dari pabrik ini, diminta untuk paling tidak minimal 300 ton. 300 ton. Jadi sisanya sebetulnya sisanya 200 itu nggak kita kasih karena kita ngasih ke lokal. Oke. Karena di sini banyak industri lokal yang menggunakan biomasa ini untuk industri ya pengganti gas seperti industri tahu, kemudian industri makanan,
ya untuk boilernya. Jadi kalau ini sebetulnya maunya diminta semua 500 full dedicated, tapi kita enggak. Kita masih mau berbagi dengan masyarakat sekitar gitu ya. Jadi memang saat ini memang karena kebutuhannya masih 200 itu masih oke lah kita suplai ke lokal. Jadi sisanya itu yang kita ekspor gitu loh. Oke, tadi bicara tentang listrik, Pak. Ini listriknya dari mana, Pak? Bikin sendiri atau? Oh, dari PLN, dari PLN. Dari PLN ya? Ya. Boleh tahu, Pak, ini kapasitas yang tadi itu per bulannya itu bayar berapa gitu, Pak? Kalau eminnya aja sekitar 7-8 juta ya, emin. Emin itu artinya kalau kita nggak pakai itu kena cas 40 jam. Iya. Emin. Jadi Iya, sekitar 7-8 juta lah. 7-8 juta. Ya, tapi kalau kita operasional ini sekitar 30-35 juta sebulan. Oh, Bayar listriknya. berarti 30 sampai Plus 35 juta per bulan Iya. plus 7 juta ya? Oh enggak, Ah. Sudah. sudah termasuk. Oh, sudah termasuk. Sudah termasuk. Oh, jadi sebenarnya jauh lebih simpel ya, Pak, dibandingkan pabrik ini membangun pembangkit sendiri gitu misalnya. Ya, kalau di Jawa memang harus pakai listrik. Kalau di daerah yang tidak ada listriknya, karena KB juga mengembangkan di daerah lain, Iya. seperti di pulau-pulau yang tidak ada listriknya karena bahan biomasanya banyak, itu memang kalau memang listriknya tidak bisa disuplai dari pembangkit, ya PLN. terpaksa kita bikin sendiri, terpaksa Oh, iya. menggunakan PLTBM. Hmm. yang kita gunakan untuk sendiri itu. Kalau ada sisa kita jual ke PLN. Ekspor. Access powernya kita jual. Gitu. Tapi kalau kita ada kebutuhan kemudian pembangkitnya nggak bisa supply, artinya dari PLN atau dari IPP atau dari yang lain nggak supply, ya kita bikin sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan listrik PLN ya. Saya mau menginfokan ke Bapak dan Ibu sekalian bahwa saat ini PLN sudah semakin canggih dengan hadirnya PLN Mobile ya. Nah, di sini saya akan mendemokan ya. Jadi untuk para pengusaha-pengusaha skala UKM ya dan juga masyarakat ya yang ingin mendapatkan kemudahan akses listrik, silakan untuk mengakses PLN Mobile ya yang bisa di-download di Google Play dan juga di Apple Store ya. Ini saya demokan sedikit ya, fiturnya apa aja sih ya. Ini saya buka ya. Jadi di sini ada hal-hal terkait token dan pembayaran, kemudian ada pengaduan ya. Kalau di sini sering ada gangguan nggak, Pak? Kalau masalah listrik di sini, Pak? Karena ini kan bisnis ya. Ya, ini kebetulan di jalur Pantura ini ya, Iya. adalah di jalan utama provinsi. Alhamdulillah sih nggak ada pernah gangguan, nggak ada. Nah, jadi nanti kalau misalnya Bapak punya kendala atau gangguan, nah ini langsung aja ke PLN Mobile ya, Pak ya. Siap. Kemudian ada catat meter ya, catat meter ini untuk transparansi sih ya sebenarnya ya, catat meter ini. Kemudian ada info stimulus ya, kemudian ada penyambungan baru, kemudian juga ada perubahan daya ya, kemudian ada simulasi biaya, ada PLN rewards dan juga penyambungan sementara. Oke, setelah kita melihat PLN Mobile ya, sekarang kita ada wawancara dengan perwakilan Korea yang membeli pelet dari Koperasi Energi Biomasa Indonesia ya. Di sini juga telah dilakukan sales kontrak ekspor wood pellet dan sawdust block ke Gwangyang, Korea Selatan ya, yang telah dilakukan antara Koperasi Energi Biomasa Indonesia dan Jowo Logistik Co Ltd. Oke Bapak, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak, terkait dengan profil Bapak dan juga profil perusahaan Bapak. Nama saya Sutomo Onggo. Saya dari perwakilan dari perusahaan Geologis Korea Selatan. Kita bergerak di bidang biomass, distribusi di Korea untuk beberapa industri di Korea. Dan sudah dimulai sejak tahun 2015. Kenapa Bapak tertarik bekerja sama dengan KB? Dan kira-kira apa yang membuat Bapak yakin bahwa KB itu bisa bekerja sama dalam waktu jangka yang sangat panjang? Silakan Pak. Saya bekerja sama dengan KB karena kita juga sekarang sedang membutuhkan bahan bakar biomass untuk kebutuhan di Korea. Oke, harapan Bapak untuk KB seperti apa Pak? Saya memilih KB karena saya melihat potensinya ini ke depannya bagus karena mereka adalah koperasi. Jadi mereka mungkin dari gabungan beberapa produksi, ya kan.
Kalau kita biasa yang sementara kita beli kan melalui pabrik-pabrik yang individual aja. Jadi mungkin kalau gabungan ini kita mungkin kontinuitas supply-nya itu lebih terjamin. Saya mengharapkan kerjasama ini bisa berjalan baik dan kita bisa supply secara kontinuitas itu secara berkesinambungan ya untuk jangka panjang ya. Karena yang sementara saya beli ini kan di industri-industri yang biasa itu kan kadang mereka kadang bisa stop, kadang nggak lancar gitu supply ke kita. Kalau boleh saya tahu, sebenarnya kenapa di Korea membutuhkan biomass ya, dan kepentingannya apakah untuk energi saja atau ada untuk kepentingan non energi? Satu untuk industri perusahaan pabrik tekstil, satu untuk animal breeding, ada juga kita kadang supply untuk power plant di Korea. Mereka itu mempunyai regulasi itu minimum itu industri itu mesti 20% itu mereka harus menggunakan bahan baku yang renewable. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sampai bertemu dan mudah-mudahan kita bisa berkunjung juga ke Korea nanti ya, dan bisa melihat langsung pemanfaatan biomasa yang asli dari Indonesia. Ya, terima kasih Pak. Oke Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian yang menyaksikan YouTube Maybe, demikian podcast kita hari ini dalam rangkaian acara Journey Maybe ya dari Jakarta menuju ND ya. Setelah ini kita akan menuju ke Subang ya, kita akan ke salah satu site di PT SHS atau Xianghyang Seri Persero ya, milik BUMN, yang mana dia menyediakan dan memproduksi pelet dari sekam padi. Itu juga akan sangat menarik karena potensi sekam padi ini sangat besar karena kita adalah negara dengan potensi padi yang sangat banyak ya. Seperti itu, dan mudah-mudahan acara selanjutnya akan lebih menarik karena kita akan mengunjungi satu kabupaten yang kecil dan juga indah ya, dan kita juga nanti akan mengeksplor lingkungan sekitarnya. Demikian, terima kasih Pak Ihsan, kemudian Pak Hadi dan juga Pak Joko atas waktunya. Oke, demikian podcast kita hari ini. Saya Arif Nurhidayat, Ketua Bidang Penyediaan Biomasa Berbasis Limbah dan juga CEO dari kamstuara.com, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Subang ya, dan semoga kita bisa terus menyaksikan acara Journey Maybe dari Jakarta menuju ND 15 sampai 28 Oktober 2021. Bye.